Ya, selamat malam. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita melanjutkan online Bible study kita, yaitu sesi kedua, Injil Lukas, Saudara. Saya beri tema anak yang maha tinggi, ya. Anak yang maha tinggi temanya malam ini. Jadi kelanjutan dari eh, yang lalu. Kalau yang lalu kita bahas tentang pendahuluan, kalau sekarang mulai masuk kepada pembacaan pasal 1. Lukas pasal 1, ya. Anak Allah yang maha tinggi. Oke? Sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua mau mendengar firman-Mu dan mau belajar bersama. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap program online Bible Study ini. Sehingga kami benar-benar mengerti dan sangat berdampak dalam hidup ini. Terima kasih urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan mulai dari pasal 1, saudara. Injil Lukas ini merupakan fondasi teologis yang menyatakan bahwa Allah mulai bekerja setelah masa sunyi 400 tahun. Kan sejak Nabi Maleaki itu tidak ada firman Tuhan yang turun dan tidak ada nabi yang kelihatan menonjol, tidak tertulis di Alkitab juga 400 tahun. Nah, setelah itu barulah sejarah dibuka kembali dengan kedatangan Mesias, ya. Ditulis oleh Injil, salah satunya Injil Lukas. Jadi rencana Allah, eh, rencana yang besar itu muncul ketika ada masa sunyi berakhir, lalu eh, datanglah Sang Mesias. Begitu juga dalam hidup kita ya, saudara. Kalau ada masa sunyi, kok kelihatannya tidak ada sesuatu yang ajaib Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan diri segala sesuatunya pada waktunya, ya. Oke, kita lanjutkan. Kita baca dulu. Ini kenapa nggak bisa? Oh, bisa. Oke, kita baca dulu Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4 ya, saudara ya. Saya bacakan. Theophilus yang mulia. Jadi, rupanya Injil Lukas ditulis kepada Theophilus, yaitu orang yang baru percaya. Kita sudah bahas ini di pendahuluan ya, di Rabu lalu. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Banyak orang berusaha menulis. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Gitu, saudara. Ya. Nah, ayat 3. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi rupanya Lukas menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dengan teliti dari awalnya. Lalu menuliskannya. Inilah Injil Lukas. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Saudara, kita bisa menarik hikmat di sini bahwa Lukas menunjukkan bahwa iman Kristen itu ya bukan mitos tanpa dasar, tapi iman Kristen itu bisa diteliti, ya. Iman Kristen itu bisa diteliti, banyak saksi matanya, juga bisa disusun secara teratur. Ya. Di sini terlihat hubungan yang jelas antara iman dan fakta sejarah. Kan ada orang tertentu yang berpikir iman itu asal percaya, tidak usah berpikir. Kalau Injil Lukas tidak demikian. Ia menunjukkan bahwa ia meneliti,
memeriksa kebenarannya, fakta sejarahnya melalui para saksi, ya, dan tentu saja pewahyuan dari Tuhan. Jadi bukan sekedar pengalaman emosional. Kekristenan itu bukan hanya pengalaman emosional. Injil itu berdiri di atas fakta sejarah, karya Allah, dan kesaksian nyata. Aplikasinya hari ini kita tidak boleh punya iman tanpa pengertian. Iman yang sehat itu pakai pikiran juga, pakai fakta sejarah juga, pakai perasaan juga. Jadi setiap pengajaran itu harus benar. Jangan ada di antara kita yang berkata, doktrin itu gak penting. Pengertian itu harus benar. Kalau tidak itu bukan iman. Asal percaya itu bukan iman. Ya. Nah, itu ayat 4. Kemudian ya, ayat 5 sampai 25, Saudara. Coba kita periksa ya. Ayat 5 sampai 25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Ada suami istri, Zakaria itu imam, dan Elizabeth. Ya, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ya. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Jadi, Zakaria masuk, saudara. Ayat 11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Zakaria ditemui oleh malaikat, saudara. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Zakaria takut juga ya. Ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Jadi rupanya Elizabeth yang mandul dan sudah lanjut usia ini eh, mengalami mujizat. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Harus dinamai Yohanes ya, saudara ya. Ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua, dan istriku juga sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu, saudara, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Zakaria ini kurang percaya, saudara. Makanya di ayat 20 dikatakan begini,
Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi Zakaria dibuat bisu, saudara, karena tidak percaya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait Allah. Kok nggak keluar-keluar ini Zakaria ini, gitu ya. 22. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ya, itu. Jadi itulah mujizat yang dialami oleh keluarga ini. Zakaria dan Elizabeth yang sudah tua dan mandul didatangin malaikat Gabriel. Dan malaikat Gabriel berkata, kamu akan punya anak laki-laki. Nah, saudara perlu diketahui bahwa kemandulan di zaman itu adalah bentuk aib bagi budaya Yahudi. Nah, ini menunjukkan kisah ini bahwa kesalehan seseorang, kan mereka hidup benar. Tidak berarti hidup menjadi gampang. Hidup ini ada pergumulannya. Gabriel menjelaskan anak mereka yang akan penuh dengan Roh Kudus sejak dalam kandungan. Dan akan mempersiapkan jalan bagi Mesias menggenapi nubuat Nabi Maleaki, saudara. Saudara catat nubuatan di Nabi Maleaki itu, ya, di Maleaki pasal 1, saudara bisa bisa baca itu. Coba ya kita baca saja. Maleaki pasal 3, maaf. Pasal 3 ayat 1, saudara. Maleaki pasal 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersembahkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Jadi sebelumnya sudah dinubuatkan oleh Maleaki. Ya. Nah, digenapi di Maleaki pasal 3 ayat 1 dan Maleaki 4 ayat 5 sampai 6. Saudara. Nanti bisa dibaca sendiri. Gabriel menyatakan bahwa anak itu akan besar di hadapan Tuhan, penuh Roh Kudus sejak dalam kandungan, dan akan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dan karena Zakaria ragu, Zakaria bisu. Sampai akhirnya nanti lahir baru dia bisa bicara lagi, saudara. Ya, itu Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Kemudian lanjutannya ayat 26, saudara. Di sini kita akan melihat kontras yang sangat jauh. Ya sih, kita baca dulu ya. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Sebenarnya Nazaret ini kota kecil, saudara, seperti desa gitu. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Perhatikan baik-baik, saudara. Ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi.
Jadi tidak perlu debat, tidak perlu pakai teori, tidak perlu pakai ini itu. Alkitab mengatakan Mesias yang akan lahir itu, yaitu Yesus, adalah anak Allah yang maha tinggi. Ya. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Yesus itu anak Allah. Jangan dirubah-rubah, ya. Ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang luar biasa adalah kata Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, saudara bisa bayangkan malaikat Maria itu belum bersuami. Kalau mengandung bagaimana? Resikonya besar sekali loh. Nanti dibilang berzina lah ini itu gitu. Ya. Tapi Maria berkata apa? Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Harusnya kita semua juga begitu, saudara. Apapun yang Tuhan kehendaki, kita harus berkata, bukan sulit nih Tuhan, bukan gitu. Bukan banyak mengeluh. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Gitu ya, saudara ya. Kontrasnya Maria itu gadis muda di Nazaret, sederhana, tanpa status. Kalau Zakaria itu imam tua, melayani di bait Allah, bergumul dengan keraguannya. Tapi Maria yang masih muda malah menunjukkan iman yang luar biasa. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Luar biasa ya. Jadi eh, inilah nanti yang akan terjadi. Inkarnasi, saudara. Yesus anak yang maha tinggi turun ke bumi. Rohnya turun ke bumi. Masuk ke rahim Maria. Inkarnasi. Jadi itu bukan mitos. Kalau ada yang mengatakan itu mitos, itu pasti pengertiannya salah, sesat ya. Sebab teks Alkitab itu sangat jelas sebenarnya. Ya, Roh Kudus turun atas Maria. Bukan karena kesempurnaan manusiawinya, tapi karena anugerah Allah. Itu yang terjadi dengan Maria, saudara. Ayat 39. 39 sampai 45. Maria mengunjungi Elizabeth nih ceritanya. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara. Jadi karya Roh Kudus ini jelas. Yohanes Pembaptis yang masih di rahimnya Elizabeth melonjak ketika mendengar Maria memberikan salam kepada Elizabeth. Ya, jadi dengan demikian maka terjadi kontras yang besar. Zakaria seorang imam harusnya ia lebih beriman dibandingkan Maria ya, ternyata tidak.
Maria yang masih muda malah lebih beriman. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Kalau Zakaria, kan aku sudah tua, nggak bisa punya anak, gitu. Ya. Nah, di dalam kita membaca ini, kita harus lihat konteksnya, saudara. Ketika Maria meresponi, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itulah model iman yang benar. Meskipun tidak masuk akal, apapun yang terjadi, tapi kita berserah kepada kehendak Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kan begitu ya. Nah, berikutnya ayat 46 sampai 56. Ayat 56, 46 sampai 56. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan seterusnya, saudara. Itu adalah nyanyian Maria. Nyanyian Maria, saudara. Bahwa intinya Allah mengangkat yang rendah. Maria sadar dirinya hanyalah seorang hamba biasa yang dipilih oleh Tuhan karena kasih karunia. Jadi Allah membalikkan sistem dunia ini. Kalau yang sombong direndahkan, kalau yang rendah ditinggikan. Kalau Allah itu setia pada perjanjiannya, yaitu kepada Abraham, bahwa melalui keturunan Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Apa itu? Keselamatan lewat Sang Mesias. Ya, jadi Maria lebih banyak berserah dibandingkan ketakutan akan dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri. Gitu ya. Oke, ayat 56. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, berikutnya itu pasal ayat 57 sampai 66. Itu cerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis. Yohanes artinya Tuhan itu murah hati. Ayat 57. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyuratkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Sesuai dengan pesan dari malaikat itu, saudara. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka heran semua. Yohanes artinya Tuhan itu murah hati. Ya, jadi, nah, ayat 64. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Zakaria bisu sampai saat itu, saudara. Baru dia bisa bicara. Maka ketakutlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Orang-orang takut juga, saudara. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti sebab tangan Tuhan menyertai dia. Itu luar biasa, saudara. Ya. Kadang Allah membungkam manusia supaya manusia belajar mendengar perkataannya lebih dahulu. Itu sebabnya kita jangan banyak bicara. Itu sebabnya kita harus jaga pikiran dan hati kita bersih. Kalau orang jahat pasti sudah tidak dengar suara Tuhan, sudah pasti. Apalagi mengeraskan hati, apalagi melawan Tuhan,
melawan pekerjaannya Tuhan, ya, sabotase pekerjaan Tuhan. Wah, saudara, kita lanjutkan ya. Ayat 67 sampai 80, saudara. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya. Nah, ini nubuatan Zakaria, saudara. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Nah, ini dia. Dan engkau, hai anakku, ini Zakaria terhadap anaknya, yaitu Yohanes, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Nah, ini sudah dinubuatkan oleh Maleakhi tadi, sudah. Maleakhi pasal 3 tadi dan pasal 4. Ya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Ayat 78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ayat terakhir, ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Kita tahu itulah Yohanes Pembaptis, saudara. Ya, seorang nabi yang besar juga. Nah, jadi janji Allah yang setia kepada Abraham diwujudkan di zaman itu, ya. Makanya Allah bisa pakai orang biasa. Maria punya iman yang luar biasa. Zakaria sempat ragu sehingga bisu. Maka dari itu jangan ada yang pernah ragu di antara kita, ya. Zakaria dipenuhi Roh Kudus lalu bernubuat tentang keselamatan yang akan datang. Itu penggenapan dari janji Abraham, saudara. Dan Yohanes sebagai nabi pendahulunya yang mempersiapkan jalan bagi surya pagi, tanda kutip, Sang Mesias itu yang membawa terang, ya. Jadi itulah pasal 1 Injil Lukas, saudara. Dari pasal 1 ini kita bisa mengamati hal-hal penting, saudara, bahwa yang pertama, Allah itu setia pada janjinya. Kalau ia sudah berjanji, pasti ditepati. Tetapi waktunya adalah waktu Tuhan, bukan waktunya kita. Ya. Lalu Tuhan bisa meninggikan yang dianggap rendah dunia ini, dianggap biasa. Seperti Maria. Dan ironinya, Zakaria sempat ragu, padahal ia imam loh, saudara. Maria yang orang biasa malah tidak ragu. Ya. Jadi itulah Lukas pasalnya yang pertama. Dengan demikian, eh, kepenuhan Roh Kudus sudah pernah terjadi di Perjanjian Lama. Contohnya Zakaria, contohnya Elizabeth dipenuhi Roh Kudus. Tetapi tidak terus penuh. Itu hanya penuh sementara. Kepenuhan selanjutnya yang tetap itu adalah setelah Perjanjian Baru, setelah Pentakosta. Ya. Oke, itu Lukas pasal 1. Kalau ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa angkat tangannya, raise hand.
Oh ya, saudara, ingat berikutnya ya, saya tidak bisa broadcast lagi lewat WhatsApp. Jadi saudara follow channel pribadi saya. Nanti apa saja yang saya share, saya taruh di sana. Semuanya, mau doa pagi, renungan malam, tanya Alkitab saja, online Bible study, bahkan khotbah juga semuanya. Di samping itu memang ada channel GMM. Kalau itu khusus GMM. Kalau yang channel saya termasuk yang saya pikir ini informasi penting ya saya share saja gitu ya. Nah, jadi nanti Rabu depan jangan bingung. Kok linknya nggak dikirim, ada di channel. WhatsApp channel ya, bukan channel YouTube. Oke, baik. Mari kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Bu Ya, Ivon, Pak. silakan. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Soal doktrin, Pak. Ah, ada yang tanya sama saya, "Ah, bagaimana untuk memilih yang benar? Seperti kan banyak seperti agama Kristen ada Katolik, ada Protestan, ada banyak lagi, Pak." Oke, baik. Kalau mau tahu yang benar yang mana, kalau prinsipnya sederhana, yang sesuai Alkitab. Yang menjadi sulit adalah semuanya mengatakan sesuai Alkitab. Kan nggak ada satu siapapun, pihak manapun yang mengatakan, aku nggak sesuai Alkitab, kan nggak ada. Semua ngomongnya Alkitab ya. Ya, Jadi artinya apa? Artinya kita sendirilah yang harus punya kemampuan membedakan. Bagaimana caranya bisa mampu membedakan? Harus rajin ikut online Bible study. Harus rajin baca Alkitab. Ya. Harus ikut 7 natur kebenaran. ya, Supaya bisa membedakan. Makanya banyak orang tidak bisa membedakan. Kenapa? Tidak bisa baca Alkitab. Kalau baca Alkitab itu satu ayat lalu diartikan suka-suka sendiri, tidak diperiksa konteks dekatnya, konteks jauhnya. Nah, itu ada seminar khusus serinya kalau mau belajar hermeneutika. Nah, itu mesti didengar nanti. Oh iya juga ya. Nah, baru bisa membedakan. ya. Meskipun Biar orang, saya kirim linknya kalau gitu, Pak, ke dia, Pak. ya betul. Meskipun orang mengklaim dirinya Alkitabiah, kita bisa tahu apakah klaimnya itu sesuai fakta atau tidak. Ya. Ya, Sekarang begini saja, yang saya sampaikan semua di online Bible Study sesuai Alkitab atau tidak, silakan dicek. Jadi kalau ada orang yang berpendapat beda, nggak mungkin dua-duanya benar. Pasti salah satu benar, salah satu salah. Dicek saja ya, Alkitab. Gitu. Ya. Contoh, Yesus itu bukan anak Allah, Yesus itu Allah sendiri. Gitu kan, ada yang ngomong begitu kan? Ya ya, dicek saja tadi teksnya tadi berbicara apa. Dia anak Allah yang maha tinggi. Kan udah jelas. Orang berani ngerubah-rubah Alkitab. Ya tapi dia Allah Pak. Iya, tapi anak Allah. Bukan Allah Bapa. Nah itu kan clear ya. Ngotot juga ya terserah situ kalau mau ngotot terus. Kita bukan mau ngotot-ngototan. Kita mau cari kebenaran sesuai teks Alkitab saja. Gitu ya, Bu. ya. Yang kedua, Pak, Ya. kita percaya Tuhan Yesus, kemudian kita diperdamaikan dengan Bapa. Jadi kita lah bisa langsung ke Bapa, tapi berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai imam kita. Kalau orang tidak percaya, apa doanya tidak sampai ke Bapa, Pak? Yang dimaksud orang tidak percaya itu yang menolak Yesus ya. Ya, yang agama lain yang menolak Yesus. Kalau berdasarkan Alkitab tidak sampai ke Bapa. Barang siapa Oh, menolak sang anak sama dengan dia menolak sang Bapa. oh, Karena segala kuasa diberikan kepada anak. Yang jadi hakim kan sang anak nanti, iya, bukan iya, Bapa. iya. Nah, jadi kalau orang menolak sang hakim ya selesai. Itu ibarat Hmm, seorang raja mengirim utusan ke kerajaan lain, utusannya ditolak. Yang ditolak siapa? Bukan utusannya, rajanya yang ditolak. iya, iya, iya. Yesus satu-satunya pengantara, anak tunggal Bapa yang maha tinggi. Ditolak, itu menolak Bapa namanya.
Wong yang ngutus Bapak kok. Hmm, betul, betul. Ya, oke, Ya, jelas, Pak. jelas ya. Itu saja. Ya, ya, terima kasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Pak, sebentar, Pak. Ya, Nah, kalau saya WA Bapak, nanti dapat link dari Bapak ya, Pak? Untuk WhatsApp itu. Yang maksudnya ikut gimana? ikut link WhatsApp Pak Wiknya itu, Pak. Oh, yang channel. Iya, Sudah itu sudah bukan follow channel belum? YouTube, Pak. Bukan Wiknya Bukan, atau bukan. YouTube. Bukan. Ibu Jadi nanti saya nanti kirim WhatsApp ke Bapak gitu, Pak ya. ya, nanti Iya, iya. eh, WA aja ke saya, nanti saya balas ini loh linknya, diklik saja view Oh, channel, oke. lalu klik titik tiga atau apa ya, titik tiga terus follow, ikuti channel ini gitu. Oke, Nah, oke. nanti setelah itu, nanti kalau saya share munculnya di situ. Oke, oke. Nanti Gampang sih. iya, nanti saya WA Kalau buka Bapak. channel itu gini, di WhatsApp, Iya. sebelah kiri bawah itu, kalau iPhone paling kiri, itu Iya, ada saya iPhone. update, ada Oh, oke. update. Nah, update itu Oke. kalau diklik, nanti ada channel. Kalau sudah follow, muncul channel saya di situ. Oh, iya, iya, Pak. Ya. Iya, iya. Nanti dicoba, kalau Makasih. kesulitan hubungi saya. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Oke, ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Sarah, Sarah Hui, silakan. Shalom Bapak, Shalom. saya mau tanya tentang Zakaria yang tidak bisa bicara, dikasih bisu sampai anaknya lahir, Pak. Ya. Ini sebagai bentuk tanda bagi Zakaria supaya dia percaya dan imannya bisa tumbuh sampai nanti anaknya lahir atau sebagai penghukuman ya, Pak? Ya, betul. Sebagai penghukuman ya, Pak. Iya, betul. Oke. Dan yang kedua ya, Pak, itu Zakaria diperkirakan anaknya lahir sekitar bulan ke-6. Berarti kalau dari situ, karena itu kan lebih kurang lahirnya Tuhan Yesus dan Yohanes sama nggak ya Pak? Sama ya Pak? Hampir sama. Ya, kalau hampir sama, berarti itu bisa diperhitungkan lebih kurangnya atau akuratnya. Nah, padahal itu lebih akurat kalau dibandingkan dengan kita lihat banyak perdebatan tentang 25 Desember itu, Pak. Gimana ini, Pak ya? Oh, ya. Jadi gini, soal 25 Desember itu kan banyak debat, ya. Nah, ada banyak teori juga. Kalau saya sih nggak mau mendebatkan itu untuk apa, karena ada beberapa kemungkinan memang. Jadi kita ke esensinya saja, ke intinya Hmm. saja. Ngapain debatin tanggal segala? Nggak perlu lah, nggak dicatat kok tanggalnya, gitu. Tapi Ya, meskipun begitu, bisa dikira-kira sih, bisa diselidiki dan sebagainya bisa, ya Pak. gitu. Ada lagi pertanyaan? Iya, itu aja Pak. Terima Oh kasih itu Pak. aja. Ya, Oke, ya Tuhan Tuhan memberkati berkati. Pak. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Irwan, silakan Pak. Shalom Pak Wigno. Shalom. Pertanyaan saya adalah mengenai silsilah Yesus. Ya, Sepertinya di Bible tuh mengatakan ada dua, satu melalui sebagai anak David, keturunan David itu melalui Yosef ya, dan juga melalui Mary. Apa kedua-duanya berarti berdasarkan anak David juga, Pak? oh oke. Itu sudah saya jelaskan Pak. Silsilah, beda silsilah antara Matius dengan Lukas kan? Iya, iya. Ya, satu dari sisi Maria, satu dari sisi Yusuf. Oke. Itu aja. Juga di Roman juga 1:3 disebut juga bahwa Mary itu melalui David juga ya. Oh ya, 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 betul. Lalu Itu kenapa di, disebutnya ya? ya sorry. Kenapa disebutnya Mary itu seperti orang biasa itu, maksudnya wanita biasa itu. Kalau mereka dia keturunan David, bukankah sangat penting, Pak? Loh, keturunan Daud, memangnya semua orang keturunan Daud penting Pak? Enggak.
Kan nggak punya jabatan maksudnya. Maksudnya orang biasa itu bukan imam maksudnya. Oh, Kalau oke. Zakaria kan imam, masuk ke ruang Maha Kudus gitu kan. Kalau Maria kan enggak, wanita biasa maksudnya. Tapi dua-duanya Joseph dan Maria adalah keturunan Ya, Daud ya. betul, betul. Kan. Masih Pak. Ya, oke, Tuhan God berkati. bless. Habis pertanyaannya. Oh, masih ada. Terakhir kali ya, Ibu Meme, silakan. Shalom Pak Wino, selamat malam. Shalom, selamat malam. Suara saya kedengaran ya Pak ya? Ya, dengar jelas. Terima kasih Pak untuk nasihat untuk hari ini. Saya bertanya itu untuk mendalami lebih jauh mengenai pemahaman anugerah Pak. Kan di sini kan Maria itu kan mendapatkan anugerah dari Allah nih. Ya, Apakah hanya orang-orang khusus atau orang-orang suci yang mendapatkan anugerah dari Allah ya Pak? Karena di sini kan Maria itu kan wanita yang sempurna gitu ya, orang yang kudus. tidak, Maria tidak sempurna. Siapa yang bilang Maria sempurna? Ya, orang biasa. Bu Meme tadi terlambat ya ikutnya ya? Sedikit Pak, ada Oh, sedikit aja. oke. Ya, Maria orang biasa, Bu, bukan orang yang sempurna. Tapi kok bisa dia dapat anugerah dari Allah ya Pak ya? Justru itulah namanya anugerah. Anugerah itu artinya sesuatu yang besar diberikan kepada orang yang seharusnya tidak layak. Itu anugerah. Seperti kita dianugerahi keselamatan. Siapa kita? Sebenarnya nggak layak gitu. Memangnya kita orang suci. Nah, kita orang yang berdosa diampuni supaya kita belajar hidup suci supaya menjadi anak-anak Allah. Itulah anugerah. Gitu. Sama Maria bukan siapa-siapa tapi dipilih Tuhan. Nah, makanya diangkat Tuhan. Itu anugerah namanya. Bukan karena kehebatannya Maria, bukan. Jadi anugerah itu bisa disebut juga sebagai hadiah juga ya Pak ya? Ya, boleh, tapi kita nggak pernah pakai kata hadiah. Karunia atau anugerah. Jadi iman itu juga anugerah gitu ya Pak ya? Tidak, iman itu kan kita percaya atau tidak. Masa kita percaya dia itu? Seorang bertobat, anugerah bukan? Bertobat itu keputusan loh. Oh, Ah, itu serem ya. loh, Bu Meme bertobat apa enggak? Emang hadiah dari siapa? Kan, kan Sendiri harus ya sendiri. keputusan. Saya mau percaya Iya. Tuhan. Itu ibarat kita mau melakukan apa, masa hadiah? Ya kita yang memutuskan mau bertobat. Aku mau Tuhan bertobat. Aku mau minta ampun Tuhan. Kan gitu. Kalau anugerah itu keselamatan disediakan oleh Tuhan Yesus. Diberikan. Kepada siapa? Orang yang percaya. Nah, percaya itu tindakan kita. Mau bertobat sungguh-sungguh. Kita kan bukan robot. Seolah-olah kalau itu hadiah kan kita jahat. Dihadiahi tiba-tiba jadi orang baik. Bukan. Kita yang mau bertobat, menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Ada ajaran yang membingungkan. Iman itu hadiah dari Tuhan. Iman kok hadiah? Iman itu keputusan setiap kita mau nggak kau bertobat? Mau percaya nggak? Kalimat Alkitab itu jelas loh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya. Ngerti supaya kan? Supaya barang siapa yang percaya. Yang nggak percaya ya sono, nggak selamat. Yang percaya saja. Percayanya itu dari bagian kita itu. Aku mau Tuhan. Aku nggak layak, aku mau bertobat. Kan gitu. Iya Pak, di sini bingung Pak pengajarannya. Ya, Saya saya tahu. ya seperti yang itu Pak, penjelasan yang Efesus 2 ayat apa tuh ayat 8 tuh Pak, gimana menjelasinnya tuh ya Pak ya, soal anugerah juga. Oke, ini seringkali dipakai ayat ini untuk mengajar secara salah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bener dong?
karena kasih karunia kita semua diselamatkan oleh iman. Betul dong? Karena iman kan? Itu, itu apa yang dimaksud itu? Saya mau tanya. Itu apa yang dimaksud? Itu bukan hasil usahamu. Itu apa itu? Itu iman ya. Coba dijawab. Itunya apa itu? Itu iman. Iman. Keselamatan. Saya ulangi lagi. Sebab Keselamatan. karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh imam. Itu, Kasih itu. karunia. Saya ulangi lagi ya. Keselamatan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu, Upaya. Salah. Pusing, Pak. oke, saya Bingung, Pak. jelaskan aja ya. Keselamatan, Saya Pak. jelaskan. Saya jelaskan aja. Sebab karena kasih. Ini siapa yang bicara terus? Oke, saya jelaskan dulu ya. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Diselamatkan. Iya, itu dia. Keselamatan. Iya, Yes. keselamatan itu bukan hasil usahamu, itu anugerah Tuhan. Nah, iman bagian siapa? Iman bagian kita. Jadi kita bisa diem aja terus dikasih iman sama Tuhan kayak pil gitu ya, diminum terus beriman aku. Gitu. Aneh pikiran orang-orang. Baca aja salah, itunya diganti iman. Itu keselamatan itu loh. Itu bukan hasil usahamu. Itu karena anugerah gitu loh. Tapi iman, oleh iman, nah tergantung kamunya mau beriman nggak kitanya semua ini. Kalau mau beriman, matikan manusia lamamu, pikul salib. Nah, itu siapa yang ngerjakan? Kita, bukan Tuhan. Kamu harus menang seperti Tuhan Yesus menang. Siapa kamunya? Ya kita. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Siapa yang disuruh bertobat? Ya kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu, itu kok iman. Iya, Pak, di situ makanya Iya itu pengajarannya yang harus ngajar dari. salah semua itu. Iya. Baca Jadi aja nggak ngerti. Kata ganti itu apa? Keselamatan. Diselamatkan oleh iman itu loh. Itunya itu. Kamu bisa diselamatkan oleh iman itu karena anugerah. Sebab kalau nggak ada anugerah, biar kamu berbuat baik apapun nggak selamat. Jadi itunya itu keselamatan. Gitu. Ya. Oke. baik, Pak. Maaf ya, Jelas Pak ya? ya. Iya, Ya. jelas ini, Pak. Tapi masih agak bingung juga karena Hmm. Ya nanti teknisnya dibaca 10 kali kalimat itu. Ya, Pak. Sebab Baik, karena Pak. kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu kok iman? Diselamatkan oleh iman itu loh. Di keselamatan itu loh. Itu keselamatan itu. Kalau saya mau jelaskan lebih gampang gini deh. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu, nah itu loh. Itu keselamatan. Keselamatan itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Gitu ya. Ya, Pak. Nanti ini Oke. berulang-ulang saya baca supaya Ya, ngerti. di Aduh, jadi bingung. dicatat itunya keselamatan bukan Ya, iman. ya, Pak. Baik. Sebab kalau itunya iman, iman itu diberikan berarti saya diem aja tidur gitu ya Oh, nggak beriman. oh. Besok tiba-tiba dikasih iman oleh Tuhan. Jadi orang beriman gitu. Ada orang jahat terus dikasih Tuhan iman, besok jadi baik tiba-tiba gitu. Salah Ya, Pak. ya. Ya, Pak. Saya udah tahu kok ini kesalahan-kesalahan ini saya udah tahu so dari dulu. Oke, itu saja Bu Iya, Pak, Meme. itu aja. Maaf ya, Pak Oke. ya. Tuhan Makasih. Tuhan berkati. berkati. Shalom. Shalom. Berikutnya Pak Yaman silakan. Belum bisa ya Pak. Saya skip dulu ya Pak. Pak Pak siapa Pak Rudi ya.
Anu, Pak Kris, Pak shalom, Kris. ya, shalom malam, Pak. Ya, shalom malam. Silakan. Itu tadi nyambung penjelasan barusan itu, ini mulai apa? OBS ini mulai makin bongkar yang Tuhan Yesus bilang orang-orang Farisi itu kalau dengarkan ajarannya Tuhan Yesus mesti mengeluarkan perbendaharaan lama, Pak. Iya, Jadi ya, ini makin mulai jatuh temponya untuk bongkar-bongkar ya, inventaris ini makin dekat ini, makin iya. sering. Barang-barang lama mesti dibuangin semua itu yang rongsokan Ya. itu. Karena ayat tadi Efesus tadi selain sering muncul di pelatihan penginjilan, Mbak. Ya. Suaranya hilang. Pak Kris, suaranya hilang. Internetnya putus kali. Oke, nanti dilanjutkan ya. Ibu Erika, silakan Bu. Mungkin bisa lagi nih Pak Wijnya. Ya, Pak Kris. Halo? Ya, Ya, ya. Sinyalnya Pak Wiknya kayaknya yang putus karena yang lain betul. dengar suara saya, Pak. Oh, betul. Saya putus. Ya. Oke, silakan. Ya, itu saya lupa apakah ini masuk dalam satu paket Calvinisme atau bukan, Iya, itu yang Calvinisme. ajaran yang mengenai itu, Pak. Maksudnya sebagian orang itu memang ditentukan. Ya, iman Yang itu diberikan. Ya, Kita sebagian beriman, kita bertobat, Tuhan yang melakukannya loh. Kok Tuhan yang melakukannya? Manusia yang disuruh bertobat, Tuhan yang melakukan. ini nanti merembetnya ke itu, Pak. Pertobatan itu karya Roh Kudus, Pak. Ya, Itu semua satu pokoknya. paket. Nah, Ya, ini nanti kebingungan-kebingungan ini akan makin sering muncul karena ada perbendaharaan lama yang ini, Pak, yang ya, sebetulnya mengacaukan. Kalau saya bilang kalau kita berlayar, ibaratnya berlayar menuju ke pemahaman, karena Tuhan Yesus kan bilang keselamatan itu kalau mereka mengenal Engkau Bapa, kan ya, Tuhan Yesus bilang. Nah ini ibaratnya navigasinya ini kompas atau GPS-nya ngaconya di ajaran-ajaran doktrin ini, Pak. ya, betul. Yang Pak Wiknya bilang kalau ada orang bilang doktrin tidak penting itu, nah ini sekarang mulai kacaunya ini mulai makin nampak sebetulnya. Ya, itu double standard tuh Pak. Orang yang ngomong Ya, doktrin nggak penting, dia ngajarnya ngotot. iya. Maksudnya itu, doktrin orang lain nggak penting, doktrin dia yang penting. Oh, maksudnya gitu. Kalau doktrin yang nggak penting ya kok jangan ngajar doktrin, nggak penting. Iya. Dan yang agak lebih, maaf kalau saya salah pakai istilah fatalistik sebetulnya itu pertobatan itu karya Roh Kudus. Terus orang itu jadi seolah-olah merasa tidak bertanggung jawab untuk yang 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana yang sedia minyak dibuli-buli itu loh, Pak. Ya masa yang nyediain sang mempelai? Ya, ya itu akhirnya kan ke situ, Pak. Ya, Jadi pernyataan kalau pertobatan itu karya Roh Kudus itu sebetulnya menjerumuskan parah itu, Pak. Kalau betul, betul. ya, menurut Pak Wiknya gimana, Pak? Itu saja saya. Ya, kalau pertobatan itu Roh Kudus yang membuat orang bertobat secara langsung gitu, dari nggak bertobat tiba-tiba bertobat gitu. Kalau pengertiannya begitu, berarti Roh Kudus pilih-pilih orang, nggak mengasihi semua. Padahal Tuhan mengasihi semua, tidak menginginkan seorang pun binasa. Artinya apa? Teori itu salah. Roh Kudus memang dicurahkan kepada kita, tapi kita masih punya kehendak bebas. Masalahnya mau taat atau tidak, itu tergantung kitanya. Kalau Roh Kudus maunya kita taat, tapi kitanya mau taat apa enggak? Ajaran-ajaran seperti ini bahaya, sebab mereka jadi nggak berusaha. Terserah Roh Kudus lah, sudah selamat ini. Ada seorang suami, istri yang cerita sama saya, suaminya itu kurang ajar sekali. Main perempuan dan sebagainya.
Tapi ditanya, kenapa begitu? Ya karena saya sudah selamat. Keselamatan bukan karena perbuatan baik katanya. Oh, doktrin yang salah membuat orang jadi gila pikirannya rupanya. Bahaya itu. Begitu Pak Iya, Kris. Pak. Karena pertobatan kalau karya Roh Kudus, pelayanan misionaris kan sebetulnya kurang perlu, Pak. Nah iya makanya orang ini perintah Tuhan Yesus jelas. Jadikan semua bangsa muridku. Makanya misionaris penting. Kan gitu. Perintah loh itu. Iya, Jadikan semua bangsa muridku. Siapa yang diperintah? Kita. Lah kok Roh Kudus yang melakukannya? Kita yang melakukannya. Di dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan memberi karunia, memimpin dan seterusnya. Tapi kita harus memberi diri. Jangan jangan dicoret bagian kita. iya. Saya harap pertanyaan Bu Meme malam ini juga teman-teman nangkap pentingnya betapa kita mesti belajar bersama di OBS itu Pak. Karena Ya, GPS dan kompas yang rusak ini bisa membuat kita, karena Tuhan Yesus sebetulnya kan maunya pinpoint precision Pak. ya, Karena keselamatan itu adalah jika mereka mengenal Engkau Bapa ya, Allah yang satu-satunya, kan sebetulnya kan itu Pak. ya, betul. Itu saja Pak, saya Pak. Ya, Pak, ya. maaf Pak. Eh, apa kita boleh berdoa untuk Roh Kudus bekerja untuk melembutkan hati seseorang untuk menerima Tuhan Yesus Kristus? Tentu boleh. Mendoakan kan baik, Bu. Iya, Kita iya. mendoakan siapapun boleh. Iya, Selama ia iya. masih hidup. Jangan setelah mati. Oh iya, 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 masih hidup Selama Pak. masih Iya, hidup, Tuhan tolong dia, Tuhan. Tapi ingat, keputusan terakhir tetap dia. Kalau kita iya, berdoa sama Tuhan, Tuhan mungkin kasih informasi ke dia melalui perbuatan, melalui kejadian ini, kejadian itu. Tapi ujungnya tetap dia. Bukan begini. Lalu Tuhan turun tangan, otaknya diprogram tanpa setahu dia. Bukan gitu. iya. Bukan mengambil alih kesadaran. Bukan. Tapi buka jalan gitu Pak. Ya, memberi Eh, kesempatan. ya memberi kesempatan dengan berbagai cara bisa. Tapi Iya, iya. tidak mengambil alih kesadaran manusia. Karena Iya, kesadaran iya. manusia tidak boleh hilang. Justru manusia dihakimi menurut apa yang diperbuatnya selama ia hidup. Iya, Ya, iya. oke. Makasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berberkati. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam. Shalom. Shalom. Kalau tadi kelahiran Yohanes dengan Tuhan Yesus sebenarnya tidak jauh beda. Kira-kira berapa tahun perbedaannya Pak? Waduh, saya Kira-kira. belum pernah teliti, Pak. Iya, ya, nah, ya, Pak. Saya belum pernah teliti. Nggak tahu. Ya, lanjut Pak ya. Ya, Kemudian setelah cukup besar lah atau relatif, bahwa Yohanes kan di padang gurun berseru-seru. ya. Terus saya bayangkan ke padang gurun memang ada banyak orang datang gitu. Kira-kira gitu bagaimana itu Pak? Dalamnya menyerukan bertobatlah karena kerjaan surga sudah dekat. Yohanes berseru-seru bukan di padang gurun sendirian, Pak. Itu istilahnya, karena daerah itu kan daerah gurun memang. Dia berseru tentu ada banyak orang supaya bertobat. Karena Yohanes menekankan baptisan untuk bertobat. Baptisan pertobatan. Jadi nggak mungkin teriak-teriak tanpa ada yang dengar. Pasti Oh, gitu ya. di tengah-tengah banyak orang, gitu loh. Jadi uh, persepsi kita kan di padang gurun sendirian, bukan. Lagi banyak orang, Oh, ya Pak ya, ya Pak ya. ya, gitu. Itu Baru saja, Pak. Hmm, ya sedikit lagi Pak. hmm. Waktu Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus, apakah dari mana dia tahu bahwa untuk membersihkan suatu hukuman saya tidak mampu gitu? Dari mana dia tahu Pak? Oke, baik, Sampai begitu pernyataannya gitu kan? baik. Kalau meskipun tidak tertulis, kemungkinan besar itu dari Roh Kudus, Pak. Roh Kudus beritahu ketika Tuhan Yesus datang, langsung tahu Yohanes. Jadi Roh Kudus memberitahu atau dia melihat sesuatu, bisa juga. Dan Ya, yang jadi jelas, waktu Yesus dibaptis, ada suara dari surga. ya. Ya,
Tapi bagaimana dia tahu sebelumnya? Menurut saya Roh Kudus memberitahu dia. Karena apa? Karena Yohanes waktu masih di rahim Elizabeth saja sudah melonjak-lonjak ketika rahim dengan rahim ketemu dekat rahimnya Maria. Ketika Maria memberi salam, langsung melonjak-lonjak kan bayi Yohanes. Jadi penuh Roh Kudus, Pak. Gitu ya. Ya. Makasih Bapak. Oke, Tuhan berkati. Ini kok nambah terus? Tadi pertanyaannya udah habis, ada lagi. Oke, nggak apa-apa. Masih ada waktu. Ini Ibu Evelyn ya, Evelyn. Ya, malam Pak Wisnu, izin Selamat off malam. cam. Ya, Ya, silakan. tadi kan di eh, bacaan Lukasnya terkait dengan nubuatan kelahiran Yohanes Pembaptis ya, Ya, Pak. ya, Nah, di situ kan disampaikan bahwa sejak dalam kandungan dia sudah ditetapkan sebagai yang akan membukakan jalan ya, bagi Mesias, kedatangan ya, Mesias. Nah, saya betul. mau tanya Pak, kalau relevansinya di kehidupan kita masing-masing saat ini nih Pak, apakah setiap orang juga punya panggilannya masing-masing yang sudah ditentukan Tuhan dari saat kita belum dijadikan? Oke, baik. Itu, mm, Jadi begini, di zaman Perjanjian Lama memang ada nabi-nabi yang sudah dinubuatkan sejak dalam kandungan. Benar. Hari ini kita tidak bisa tahu siapa yang dinubuatkan sejak dalam kandungan, kan nggak ditulis ya. ya, Tapi begini, yang paling penting begini, apakah setiap kita itu dipanggil atau bagaimana, atau ditentukan atau bagaimana? Itu sebenarnya tidak terlalu penting, Bu. Meskipun saya yakin ada orang yang dipanggil khusus. Betul. Tapi yang saya mau sampaikan adalah siapapun kita, mau dipanggil Tuhan atau tidak, Tuhan berkenan kalau kita menjadi anak-anaknya. Itu pasti. Jadi anggap saja kita semua dipanggil. Kenapa? oke, Tertulis di firman Tuhan, Bapa atau Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Artinya apa? Semua dipanggil untuk selamat. ya, Gitu. Jadi oke, kita harus menyodorkan diri, Bu. Seperti ya, saya ya, misalnya. Saya nggak pernah lahir cita-cita jadi pendeta, nggak ada. Nggak ada. SMA juga nggak ada. Tapi sampai suatu perjalanan hidup, saya tahu saya harus tinggalin nih. Saya harus melayani Tuhan penuh, sepenuh waktu. Gitu. Itu kan panggilannya bukan dari kecil ya. Panggilan ya, setelah besar, banyak peristiwa, lalu saya merenung dan saya menyodorkan diri sama Tuhan. Kan begitu. hmm, Nah, oke, nggak penting, Bu. Dipanggil ya, dari ya, kecil atau enggak. Yang penting kita sodorin aja sama Tuhan. iya, iya. Gitu. Oke, dan ya tadi mungkin mengikuti yang sudah disampaikan juga bahwa setiap orang kita sebenarnya kan dipanggil untuk memberitakan kabar gembira untuk Betul, betul, semua orang ya Pak ya. betul. Ya, Oke, baik. Itu aja Pak. Makasih. oke, Tuhan berkati. Anggap. Karena perlu diingat, Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai 12. Di ayat 12-nya, semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kita semua diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, itu panggilannya. Kalau itu Oke, pasti. untuk Kalau semua soal orang jadi ya Pak ya. pendeta, soal jadi nabi, itu tiap orang beda lah. Ya, oke. Ya. Baik. Makasih banyak Pak Wisnu. Oke, Oke. terakhir Tuhan berkati, Bu. Terakhir Pak Flakos. Langsung, Pak, pertanyaannya. Selamat malam, Pak Pendeta. Selamat malam. Pertanyaan penutup saja. Penutup. Ya, baik. Pak, begini. Ini di luar dari topik kita malam ini, Pak. Oh, baik. Simpel saja, Pak. Ya, Saya juga pernah sementara juga kasih materi katekisasi. Pak, tolong lebih dideketin mic-nya bisa nggak? Biar lebih jelas. Pak, saya juga sering kasih materi katekisasi kepada calon-calon sidi toh. Oh, oke. Mereka lebih banyak bertanya mengenai hukum Taurat itu, Pak. Oke. Pemahaman mereka itu hukum Taurat dengan ke-10 hukum Tuhan itu sama, Pak. Nah, ini cara penjelasan ke mereka bagaimana. Ada yang berpendapat bahwa hukum Taurat itu dengan aturan yang begitu banyak turunannya yaitu 613 itu apa memang itu perintah Allah atau dibuat oleh para rabi-rabi atau para ahli-ahli Taurat itu, Pak. Oke, baik. Jadi Taurat yang intinya memang 10 firman Tuhan itu. Intinya. Ya.
Nah, tetapi dikembangkan lebih lanjut oleh para rabi menjadi 613 syariat. mitzvot atau apa ya, syariat atau aturan lah. Nah, lalu yang dipermasalahkan apanya, Pak? Mereka bilang loh, masa 10 hukum mau dibatalkan? Oke, baik. Ini tidak mengerti arti batal. Kalau kita buat perjanjian, Itu digenapi. perjanjian ini batal, seluruhnya batal. Tapi poin-poinnya kan masih diambil lagi, bisa dong? Bisa nggak? Bisa. Dimaknai makna yang baru, bisa nggak? Iya. Nah, itulah kasih karunia Tuhan. Jadi karena dulu prakteknya banyak yang salah, Iya. maka semua batal. Tapi bukan berarti hukum kasih batal. Perhatikan baik-baik. Inti hukum Taurat itu apa ya? Kasih In- Tuhan dan kasih sesama. ya, itu inti hukum Taurat. Inti hukum nggak pernah batal, Pak. Kalau hukum Memang saya Tauratnya, jelaskan seperti begitu, Pak. ya, hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya jelas dibatalkan menurut Efesus 2 ayat 15. Makanya orang yang masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, dia lepas dari Kristus. Tidak hidup di bawah kasih karunia. Gak selamat dia. Nah, jadi, masa hukum Taurat dibatalkan? Kalau gitu kita boleh mencuri dong, boleh berzina dong. Itu orang yang pikirannya bengkok. Kalau pikirannya lurus, hukum Taurat dibatalkan, lalu bagaimana, Pak? Oh, jangankan mencuri, jangankan berzina. Kau memandang perempuan saja dan kau menginginnya, kau sudah berzina, kata Tuhan Yesus. Lebih Jadi, berat lagi kita, Pak, kalau di zaman sekarang ini. jadi disempurnakan, yang lebih sempurna kasih karunia, sebab hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya itu nggak penting, tau nggak? Pakai korban bakaran, udah nggak penting. Yesus sudah mati di kayu salib, sudah nggak perlu korban-korban, persembahan ini, persembahan itu, sudah nggak perlu. Seluruh hidupmu sudah dibeli oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu semuanya milik Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Persepuluhan segala itu nggak usah itu. Nggak perlu itu. Seluruh hidup bahkan kasih ke Tuhan. Jadi ritual-ritual itu tidak perlu lagi, Pak, ya. Nggak perlu lagi sama sekali. Lama ini. Seperti sunat, tidak perlu lagi, Pak, Tidak ya. perlu. Tapi kalau orang mau sunat boleh untuk kesehatan. Tapi kalau orang nggak sunat, yang penting sunat hati. Hatinya itu ditanggalkan manusia lamanya itu. Kudus, hidup kudus. Berarti itu aturan-aturan itu dibuat manusia ya, Pak, ya, pemikiran mereka ya. Yang sampai Aturan itu memang Tuhan yang memberikan Taurat kepada Musa. Hukum Taurat diberikan kepada Musa, tetapi kemudian ditulis dalam bentuk penjabarannya lebih panjang lagi 613. Nah, kalau 613-nya itu jelas manusia yang itu. Tapi kan bukan ngarang sendiri juga, Pak. Mengambil dari Taurat. Kan begitu. Nah, tapi itu berlaku untuk bangsa Israel. Setelah Yesus mati di kayu salib, hukum Taurat dibatalkan. Kenapa? Supaya semua orang dapat keselamatan. Kalau Taurat hanya untuk Israel. Itu. sangat Jelas ya? jelas, Bapak Pendeta. Terima kasih. Oke. Baik, Tuhan berkati. Terima kasih. Eh, oke, malam ini. Wah, lama juga ya pertanyaannya banyak soalnya. Baik, Bapak Ibu, Saudara, ingat ya, saya tidak bisa broadcast lewat WA lagi. Jadi semua informasi saya share lewat channel. Saudara yang nggak ngerti WA saya, nanti saya kasih linknya, tinggal diklik, masuk ke channel, cari tombol follow atau ikuti. Kalau kalau Apple ada di kiri bawah atau ya, kalau Android atau apa di kanan atas ada titik 3 atau apa gitu, diklik gitu, nanti ada ikuti atau follow gitu. Nah itu, udah. Seterusnya setiap hari saya share di situ, Bapak Ibu akan lihat info apapun di situ ada. Jadi yang masih kesulitan boleh hubungi saya, nanti saya kirimkan linknya lagi. Ya. Oke, kita tundukkan kepala yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua sungguh diberkati. Terima kasih untuk segala kasih karunia yang kami terima. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Ajari kami untuk meresponi anugerah Tuhan, sehingga kami boleh lakukan bagian kami masing-masing. Terima kasih untuk gereja mula-mula GMM. Terima kasih untuk semua tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan.
Terima kasih untuk hidup ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Agam. Baik. Terima kasih Pak. Berkati. Yesus Tuhan berkati berkati. semuanya. Terima kasih Pak Ya, Benyon. Tuhan Terima berkati kasih semua. pengajarannya. Sampai minggu Kita depan, Pak. Semuanya. ya, Terima kasih. Terima kita, kasih Pak Agam. kita dengar lagu sebentar ya. Oh iya, ya, kasih. baik, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berkati, Pak.